Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Arju alaikum bisihhal wal afiyah. Hayya nabda dirasatana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai na'at dan dzarful makan. Apa sih na'at itu dan apa sih dzarful makan itu? Yang pertama yakni na'at. Na'at adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya yang disebut dengan man'ut dalam hal tanda i'robnya baik berbentuk marfu', mansub, maupun majrur serta bentuk nakiroh dan ma'rifatnya. Na'at berfungsi untuk menjelaskan sifat dari man'utnya. Jadi na'at merupakan isim yang menjelaskan atau menjelaskan sifat dari man'utnya. Di sini terdapat contoh maktabatun kamilatun. Artinya perpustakaan yang lengkap. Maktabatun di sini menjadi man'ut atau isim yang disifati. Bisa disebut isim yang mempunyai sifat. Sedangkan kamilatun yang artinya lengkap merupakan na'at atau sifatnya. Jadi maktabatun kamilatun merupakan na'at man'ut yang mana maktabatun merupakan man'utnya atau isim yang memiliki sifat, sedangkan kamilatun merupakan sifat dari maktabatun. Bisa difahami? Na'at di sini dijelaskan bahwa na'at isim yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'robnya maupun dalam bentuk nakiroh dan ma'rifatnya. Di sini lafadz maktabatun dibaca rofa dengan tanda dhammah, maka na'atnya juga harus dibaca rofa dengan tanda dhammah. Ketika man'utnya tidak didahului dengan alif lam dan diakhiri dengan tanwin, maka na'atnya atau sifatnya juga tidak boleh didahului dengan alif lam dan harus diakhiri dengan tanwin. Na'at selalu mengikuti man'utnya. Bisa dipahami? Selanjutnya, di sini terdapat beberapa contoh na'at. Yang pertama ada al-maktabatu al-kamilatu. Yang kedua, maktabatun kamilatun. Sudah dijelaskan di awal bahwasanya na'at harus mengikuti man'utnya. Ketika man'utnya diawali dengan alif lam, maka na'at atau kata sifatnya juga harus diawali dengan alif lam. Ketika man'utnya tidak diawali alif lam dan diakhiri dengan tanwin, maka na'atnya juga harus tidak diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan tanwin. Di sini lafadz maktabatun merupakan man'ut dan kamilatun merupakan na'atnya. Contoh yang bawah, hadhihi tholibatun nasyitatun. Mana yang na'at dan mana yang man'ut? Ya, benar. Tholibatun merupakan man'ut. Sedangkan nasyitatun merupakan na'at. Ketika tholibatun tidak diawali dengan alif lam, maka na'atnya juga tidak boleh diawali dengan alif lam. Ketika man'utnya diakhiri dengan tanwin, maka na'atnya juga harus diakhiri dengan tanwin.
Ketika man'utnya dibaca dhamma, maka na'atnya juga mengikuti harus dibaca dhamma. Bisa difahami? Contoh yang kedua. Ashtari kolaman jamilan. Mana na'at man'utnya? Ya, benar. Kolaman jamilan. Nah, yang atas tadi dibaca rofa, tandanya dhamma. Yang ini dibaca fathah atau nasab. Maka ketika man'utnya dibaca kolaman, maka na'atnya juga dibaca dengan jamilan. Harokatnya harus sama, tanda isimnya harus sama, alif lam atau tanwin. Bisa difahami? Yang terakhir, adrusu fil madrasatil wasi'ati. Mana na'at man'utnya? Ya, al-madrasatil wasi'ati. Al-madrasati dibaca kasroh, al-wasi'ati juga harus dibaca kasroh. Al-madrasati didahului dengan alif lam, maka al-wasi'ati juga harus didahului dengan alif lam. Bisa difahami? Selanjutnya kita akan belajar mengenai dzarful makan. Dzarful makan adalah isim yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, berikut beberapa dzarf makan. Yang pertama ada amama, di depan. Waro'a, di belakang. Janiba, di samping. Tahta, di bawah. Baina, di antara. Haula, di sekitar. Wasato, di tengah. Dan huna, hunaka, di sini dan di sana. Harus dihafalkan ya. Untuk isim yang jatuh setelah dzaraf makan harus dibaca majrur. Contohnya, al-maqsofu amamal bustani. Maka harus dibaca kasroh karena di depannya terdapat dzaraf makan. Begitu juga contoh yang kedua. Al-hammamu waro'al fasli. Harus dibaca kasroh karena jatuh setelah waro'a atau dzaraf makan. Bisa difahami? Untuk mempermudah kalian menghafal tentang dzaraf makan, di sini ada sedikit lagu yang untuk menghafalkan dzaraf makan. Sudah ada yang tahu? Kita mulai ya. Diikuti. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping, fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, huna hunaka di sini dan di sana. Kita ulang. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping, fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, huna hunaka di sini dan di sana. Bisa difahami untuk pembelajaran kita hari ini? Kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.